Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Jumat di tanggal 15 Agustus 2025 di halaman depan ruang finishing bus Karoseri Adi Putro. Ini luar biasa, saya baru selesai ikut acara road test atau first ride dari MAN RR4 26480 milik PO GHTS, dan sore ini kita langsung kembali untuk syuting armada terbaru dari City Trans. Nah, penasaran kan seperti apa armada terbarunya? Akan kita review selengkapnya di video ini. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu di sini. Alhamdulillah banget teman-teman, luar biasa. Di sini banyak banget sasis sampai nggak muat ya teman-teman ya. Wah, luar biasa nih. Ini yang medium bus. Kemudian ada Mercedes-Benz OH1626S milik PO Fajar Riau. Nggak pakai wisata teman-teman, berarti mungkin akan dipakai di armada antar kota antar provinsinya. Kemudian di sini ada Mercedes-Benz OH1626S lagi Rindra Trans dari Sulawesi. Wah, lengkap nih ya. Sulawesi ada, Sumatera, Jawa, wis lengkap banget teman-teman. Sembari kita lihat yang lain. Nah, di sini ada jajaran armada pameran kita. Kemudian Fajar Riau Z5 UHD. Ada armada milik PO Rosalia Indah yang baru selesai repair. Ini sasis-sasis yang akan menjadi armada Z5 MC atau jumbo, tergantung nanti kepalanya dilepas atau enggak. Kemudian ada Fajar Riau lagi. Wih, lengkap nih, berarti sepasang Mercedes-Benz OH1626S. Kemudian di sini, wih, ada Lakon Tanang hashtagnya. Kira-kira PO apa? Ayo. Yang jelas ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. OH1626L dan OH1626S. Kalau OH1626L ini adalah sasis modular ya. Jadi awalnya pendek, kemudian nanti ketika akan dipasangkan body bus, sasisnya akan dipotong. Makanya bagasinya bisa bagasi yang tembus. Dan untuk OH1626L di sini sudah menggunakan air suspension bawaan dari sasisnya. Kalau OH1626S, ini leaf spring ya, leaf spring tipe mesin sama, yaitu Mercedes-Benz OM906LA. Nah, yang berbeda di kategori bis besar adalah ini ya. Untuk pabrikan Mercedes-Benz ini adalah kasta tertingginya, yaitu sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Wah, gokil ya. Sudah bawaan dari sasis memakai velg aluminium ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan segera reveal, ini milik PO. Nah, tebak-tebakan PO apa kira-kira? Yes, ini dia SPS Surabaya Indah teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai kepanjangan lain untuk SPS, si paling sleeper atau selera para sultan gitu ya, atau mungkin Surabaya Indah Padi Sejati gitu. Silakan teman-teman bisa berekspresi sendiri ya, mau kepanjangan apa dari SPS ini. Ini dia sultannya NTB, luar biasa. Nah, pertanyaannya di mana armada yang akan kita review teman-teman? Armada yang akan kita review ada di finishing sebelah. Oke, setelah ini kita akan menuju ke sana dan kita akan review secara lengkap. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Wih, masih ada sasis lagi nih teman-teman. OH1626S. Wih, Rindra Trans. Kemudian di sini ada Scania K450 CB Euro 5. Tebak-tebakan milik PO apa? Karena ini belum ada nama PO-nya di sasis ini. Tebak-tebakan ya teman-teman. Oke?
Nah, ini dia teman-teman, 3 unit dari total 5 unit armada terbaru City Trans. Semuanya sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass dengan sasis Hino RM280 ABS Euro 4. Jadi tentu saja sudah ada suspensi udara, fitur anti-lock braking system ya, dan segudang fitur lain yang ada di dalam interiornya. Nanti kita akan lihat secara lengkap saat kita review interiornya. Nah, teman-teman pasti bisa melihat di sini ada yang paling menarik, CTB 101. Wah, apakah armada City Trans bus line ini sudah ada 100 unit? Bukan ya, penafsirannya bukan seperti itu teman-teman. Ini kalau teman-teman mungkin pernah naik City Trans, teman-teman bisa ngeh perbedaannya dengan armada yang sudah dirilis, yaitu ini menggunakan pintu belakang ya. Biasanya kan pintu tengah. Nah, ini ada hubungannya dengan interiornya. Jadi kalau teman-teman lihat armada yang nomornya di depan ini 1 ya, angka pertamanya 1, berarti ini adalah unit dengan pintu belakang. Oke? Kemudian untuk fitur lain di sini clean looks seperti biasa dari PO City Trans ya. Bluebird Group. Kemudian di sini ada running text, belum di setting, masih bawaan pabrik teman-teman. Stiker non ekonomi, kemudian stiker kesayangan kita, Tough Gotinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Kemudian, di sini ada kamera. Wah, safety banget ya teman-teman City Trans. Kemudian untuk pintu depannya, ini menggunakan model sliding. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan ya. Kita lihat sekatnya ini udah full ya, full kaca teman-teman. Biasanya di situ ada tralis ya, sekarang udah nggak pakai tralis, sekarang pakainya stiker yang kesannya minimalis teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung melihat nih perbedaannya ya. Tidak ada kursi suite class di dalam armada ini. Tapi kalau yang lain sama ya, ini nuansanya masih nuansa warna abu-abu yang terkesan sporty, seperti mobil sport kekinian ya, ibarat Alphard gitu ya teman-teman. Dashboardnya, wah cakep banget. Ini ada wood panel, finishingnya glossy, tangganya full LED. Dan ini nanti akan digunakan sebagai ruang kru ya, ruang untuk kru karena bersekat. Jadi ada benefitnya teman-teman ya. Kalau teman-teman naik ini, visibilitasnya luas, itu yang pertama. Kemudian privacy-nya ini luar biasa teman-teman. Walaupun kru lagi ngobrol-ngobrol ya, mendengarkan musik yang volumenya cukup keras gitu ya, ini nggak akan masuk ke dalam. Dan kalau kru lagi ngerokok, asap rokoknya juga bisa keluar ya saat jendela ini dibuka. Oke, jadi nggak masuk ke dalam ruang penumpang. Untuk ibu hamil, anak kecil, atau mungkin kakak-kakak gitu ya, yang nggak kuat asap rokok, wah ini benefit banget sih. Jadi kita terbebas dari asap rokok. Oke, kita tutup dulu. Saya mau kasih lihat bagian samping ya teman-teman. Nah ini, karena menggunakan pintu belakang, jadi bagasinya ini full ya.
Ada 3 ruang, teman-teman. Ini ruang pertama sudah disediakan bracket untuk motor. Ini kalau teman-teman mau paket motor, ngirim motor ya, pakai City Trans bisa. Kemudian sudah disediakan APAR, alat pemadam api ringan. Ini ruang bagasi yang kedua. Wah, biasanya ini dijadikan pintu tengah ya teman-teman, tapi di rilisan terbarunya ini untuk bagasi. Tentu saja bagasinya space frame karena menggunakan sasis Hino RM. Kalau Hino RK belum space frame. Nah, ini dia full bagasinya teman-teman. Luas banget ya. Ngangkut motor bisa. Teman-teman mau bawa koper gitu ya, yang banyak juga bisa. Ini walaupun diisi penuh, tapi bisnya tetap akan jalan dengan stabil. No limbung-limbung klep, teman-teman. Cakep banget. Penggunaan bordes ini juga memberikan benefit. Jadi mudah untuk dibersihkan, kemudian lebih awet ya. Tahan goresan-goresan. Wis, very nice. Oke, ini bagasi yang sangat luas. Kemudian ada bagasi lagi karena ini adalah standar dari bodi SHD. Namun di sini bagasinya di custom, dijadikan tempat untuk menaruh tandon air toilet. Jadi kita nggak perlu buka bagasi yang ada di sini. Kemudian roda belakangnya, build-up-nya cakep banget sih. Pintu belakang kita buka dengan cara seperti ini. Model swing, langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Tangganya full LED juga, warna warm white, cakep banget. Ini kalau kita lihat ke arah atas ya, ke dalam interiornya, widih, semewah ini teman-teman ya. Nah, ini ada dispenser, terus ada fasilitas apa lagi nih? Yang jelas, pegang kata-kata saya, ini ada yang unik ya, yang jarang ditemukan di PO lain. Kita tutup dulu. Kemudian kita lihat bagian belakangnya, teman-teman. Tuh. Tetap sama, elegan, liverynya minimalis ya, namun terkesan mewah banget. City Trans CTB 101. Standar dari Jetbus 5 series, sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Kemudian ada sensor parkir ya, 2 unit, kiri dan kanan. Ada diffuser, ada pelindung bumper. Kalau kita lihat ke kanan, nah di sini ada fasilitas berupa pintu darurat, fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Nah, ini dia teman-teman. Keren banget ya eksteriornya. SHD single glass. Di sini sudah terpampang nomor atau call center dari City Trans ya, PT Trans Antar Nusa Bird. Kemudian kalau teman-teman mau pesan tiket City Trans, silakan langsung saja ke website www.citytrans.co.id atau lewat aplikasi City Trans yang bisa teman-teman install di HP Android maupun HP iPhone seperti ini. Kita lanjut lagi, lihat bagian depannya teman-teman. Ini tanpa menggunakan pintu supir atau pintu driver. Cakep ya. Ini dia eksteriornya teman-teman. Sekarang kita lanjut review interiornya. Kita akan lewat sini. Saya mau tutup bagasinya dulu teman-teman, supaya di dalam itu nggak terlalu gelap ya. Nah, seperti ini. Udah terlatih ya. Jadi sekali menggapai langsung bisa nutup. Kalau susah, pegang bawahnya aja teman-teman. Oke, sudah tertutup semua. Let's go, kita masuk ke dalam bisnya. Lewat sini. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik City Trans. Wih, mewah banget teman-teman, asli. Walaupun
konfigurasi 22, tapi kesan mewahnya ini langsung terlihat ya di sini. Baru loh jahitannya loh. Teman-teman nggak kan ini jahitannya model baru seperti ini. Tapi kursinya masih sama ya dari rilisan sebelumnya, yaitu buatan Aldila. Wah, ini sudah dibuka semua nih plastiknya. Jadi kita bisa mereview dengan lebih jelas. Kemudian di sini ada yang baru juga. Wih, logo Big Bird Groupnya jadi outline warna kuning saja, teman-teman. Di sini sudah dilengkapi dengan leg rest model kekinian. Cakep banget. Kemudian di sini ada TV. 2 unit TV. Di sebelah kanan ada. Kemudian di sebelah kiri juga ada, teman-teman. Ada kamera CCTV di dalam semua armada City Trans. Ada jam dinding juga. Kemudian ada bagasi kabin. Ini bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan dengan sangat mudah. Seperti ini. Silakan masukkan barang bawaan teman-teman yang ukurannya cukup kecil, seperti tas, kardus gitu ya, ke dalam bagasi kabin ini. Saran saya, kalau teman-teman ingin naruh barang ya di bagasi kabin, posisinya tuh bukan harus sih teman-teman ya. Paling baik adalah di posisi yang ada di depan dari bangku teman-teman dan berseberangan. Oke, misalnya untuk penumpang yang naruh barang di sini, saya sarankan adalah penumpang yang duduk di sini. Gitu. Jadi mudah mengawasi barang bawaan kita. Oke, kita tutup lagi. Untuk fasilitas keamanan di sini sudah lengkap. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang ada di antara 2 kaca samping. Ini. Tadi di belakang kita sudah lihat ada pintu darurat ya, dan ada apar, ada di samping kursi driver dan ada di ujung sana. Kelihatan ya teman-teman. Oke, untuk penomoran kursi, nah di sini belum ada nomor ya teman-teman ya. Jadi saya belum tahu nomor berapa ini. Yang jelas di bagian samping di sini ada logo City Trans, ada tambahan pencahayaan warna putih dan kuning. Ini standar dari Aldila teman-teman ya, cahayanya. Kemudian di sini ada USB port charger yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP, nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. USB port chargernya ada yang tipe A dan tipe C ya teman-teman, wis lengkap banget. Di bawah juga ada di sini. Wah, ini enak sih. Tipe terbaru nih lebih apa ya teman-teman ya, lebih keset gitu, jadi nggak licin teman-teman, nggak licin asli. Oke, kemudian kita tutup lagi sekatnya seperti ini. Nah, kita menuju ke belakang teman-teman ya. Di sini baris kanannya ada 8 baris, kemudian baris kiri ada 7 baris. Baris kiri ada 6 baris teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke belakang teman-teman. Untuk total kursinya hanya ada 28 kursi yang terdiri dari 8 baris kanan dan 6 baris kiri teman-teman. Jadi untuk 6 baris pertama ini ukurannya benar-benar longgar. Teman-teman bisa lihat. Wah, lega banget. Kemudian di arah belakang, nah ini yang menjadi pembeda dan unik ya teman-teman, asli unik banget. Di bagian belakang di sini ada mini pantry, nanti akan lengkap ya, akan ada kopi, teh, gula, kemudian ada cupnya juga, kemudian mungkin nanti akan ada apa ya, mie gelas atau apa ya, kita lihat nanti aja teman-teman ya. Di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Silakan perhatikan caranya teman-teman ya. Ini tombol power. Nah, ini sudah menyala, namun ada lampu warna merah yang masih menyala. Tandanya airnya belum panas sepenuhnya ya, masih dipanaskan.
Gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas dan putih biru untuk ambil air dingin. Tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Oke, yang ini. Nah, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda. Oke, kita geser lagi. Kita lihat. Nah, ini toiletnya. Masih gelap. Kita nyalakan dulu tombol lampu dan keran yang ada di sini. Nah, ini terlihat ya. Ini air untuk keran. Kemudian yang satu untuk lampu. Kita akan buka toiletnya. Ini khusus untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Wah, gokil. Lebar banget. Lebar banget teman-teman. Dan didesain dengan sangat mewah. Semewah ini. Ini ada ornamen kayu ya, kemudian segaris dengan sini ada toiletnya, ada pegangan tangan lengkap, sebelah kiri, sebelah kanan ada. Di sini sudah ada wastafel, tempat tisu, kemudian ada semprotan air. Ini tempat sabun ya teman-teman ya. Ini tempat tisu, cermin, ini cerminnya custom teman-teman. Di atas ada exhaust untuk menghisap atau mengeluarkan aroma yang tak sedap dari toilet langsung ke luar bus. Semewah ini ya, nuansa marmernya teman-teman. Cakep. Toilet hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi, nggak boleh untuk buang air besar. Dan pada saat bus berhenti seperti di terminal, di rumah makan, di rest area ya, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Nanti tinggal bilang aja ke trip attendant yang bertugas, Mbak, Mas, saya mau ke toilet dulu, tolong ditunggu ya. Nanti akan ditunggu kok teman-teman ya, nggak akan ditinggal. Nah, pertanyaannya mungkin adalah, kok bisa sih toiletnya longgar banget? Karena ini dipentokin sampai ke belakang ya teman-teman. Nah, ini mentok. Ini biasanya kan digunakan untuk ruang istirahat kru, tapi ini dijadikan kursi. Saya mau nyalakan dulu lampu bacanya supaya area sini tuh terang ya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau yang di paling belakang ini kursinya model leg rest yang menggantung. Yang di depannya ini model umpak ya. Jadi seperti meja kekinian sih. Nah, seperti ini. Bisa dibuka. Kemudian di dalamnya untuk naruh alas kaki. Dan di bawahnya ini bisa dijadikan footrest. Oke, kita akan duduk di kursi paling belakang, teman-teman. Wih. Nuansanya semewah ini, teman-teman. Seperti di dalam Alphard gitu ya. Nah, ini ke atas juga longgar ya, nggak perlu takut kejedot. Di sini ada louver AC model terbaru. Di bagian tengah dari louver AC ini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank ya. Ini tombol lampu bacanya, nyalakan dan matikannya sangat mudah. Kemudian bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita ya, ke samping, ke depan, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, ini juga bisa. Wih, mewah banget teman-teman. Di sebelah kanan saya ini pintu darurat atau emergency exit. Kemudian seperti ini view-nya dari arah belakang ke arah depan. Ada cup holder. Kemudian dari kursi yang ada di sini, ini di-upgrade ya, di bagian tengah. Saya nyalakan lagi supaya terang. Ada armrest tambahan. Wih. Tuh, armrestnya banyak teman-teman. Banyak banget. Kita akan coba duduk di sini. Nah ini, wah, saya tinggi badan 175 cm teman-teman ya. Saya mau lepas alas kaki dulu. Hup. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya bisa selonjoran maksimal. Kemudian ini
leg restnya bisa dimajukan di bagian bantalannya ya, bisa dimundurkan juga seperti ini. Oke, ini dia teman-teman. Kita main tebak-tebakan yuk teman-teman ya. Ini kalau sudah dijalankan di trayeknya akan dikasih harga tiket berapa ya teman-teman ya. Yang jelas City Trans itu memanfaatkan atau berprinsip ada harga, ada rupa teman-teman. Nanti mungkin akan ada fasilitas tambahan ya, seperti selimut. Kemudian di sini sudah ada bantal. Bantalnya ini model built-in ya, jadi bisa diturunkan atau dinaikkan seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke. Kemudian kita lanjut jalan ke depan. Nah, memang kalau dikasih TV ini bisa menghalangi pandangan kita. Jadi konsep single glassnya akan sedikit berkurang visibilitasnya, tapi teman-teman ya, bermanfaat juga loh untuk menghalau silau sinar matahari. Dan nanti kalau malam-malam TV ini juga bisa dimatikan, jadi tidak silau untuk kita. Wih, gimana teman-teman? Kita sudah puas melihat interiornya. Nyaman ya, kita duduk di hot seat depan gini ya, seperti ini. Ini nyaman juga teman-teman. Walaupun saya sebenarnya apa ya, kadang-kadang tuh nggak enak ya kalau duduk di sini tuh, nggak enak hati gitu loh. Bukan kursinya nggak enak, bukan nggak enak hati, karena depan kita banget kan driver ya, seperti ini. Enak, 28 seat by Aldila. Wah, ini kita mau pakai kit sepatu lagi teman-teman. Kira-kira akan dijalankan di trayek mana, saya juga belum tahu. Silakan nanti teman-teman stay tune ya di postingan official sosial media PO City Trans. Oke teman-teman, kita sudah selesai mereview secara lengkap. Ini BTW, kalau teman-teman merasa videonya terlalu gelap ya, bukan karena HP saya yang terlalu jelek gitu ya teman-teman ya, tapi ini memang ada dua mode. Nah, yang ini yang lebih terang. Tadi teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Ini seperti ini dengan seperti ini. Dua mode. Oke. Dua mode. Hop. Kita tutup lagi. Saya mau lihat ke belakang. Nah, ini BTW di sini ada armada milik Rimba Raya. Ada Mas Husen juga, lo kabur. Yang akan dirilis 3 unit pertama, yaitu CTB 101, 102, dan 103. Nah, 2 unit armada lainnya itu ada di sebelah ya teman-teman. Saya juga penasaran sih, karena dari tadi saya ada di luar ya. Saya jadi penasaran ada bis apa lagi di ruang finishing bus. Karena kita tahu untuk karoseri Adiputro ada 2 ya, secara line up produksi ada minibus dan ada bus. Wah, sudah pulang semua nih, Pak Video sudah pulang, Pak Johan sudah pulang. Nah, ini 2 unitnya teman-teman. Wih, CTB 105 dan 106, tidak ada CTB 104 ya teman-teman. Kemudian di sebelah ini single glass Hino RM juga. Keren loh, warna merah, langsung pakai velg aluminium. Wah, belum tahu nih punya siapa ya teman-teman ya. Single glass, keren banget. Saya sangat suka City Trans ini memainkan warna. Ada warna hitam di flap depannya. Jadi kaca depannya itu benar-benar terkesan, wah, lebar banget.
Oke, teman-teman, ini adalah akhir dari review kita untuk armada terbaru City Trans. Luar biasa, gebrakan tahun 2025 dengan konsep terbaru di PO City Trans. Terima kasih untuk City Trans atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adi Putro. Kita senantiasa terdepan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk para pelanggan kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Tentunya hanya dengan bis-bis maupun minibus buatan Karoseri Adi Putro. Dan yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro ya teman-teman. By the way, 5 unit ini nanti akan dinamakan kelas apa ya teman-teman ya?